Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik anak-anakku sekalian yang ada di mana berada, marilah kita melanjutkan pelajaran nahwu, di mana untuk pertemuan kali ini ya, setelah kemarin kita membahas tentang amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari serta amil-amil yang menjazmkan pada fi'il mudhari, sudah kita bahas yang lalu. Maka untuk pertemuan kali ini kita membahas macam-macam kalimat yang harus dibaca rofa ya. Al-marfu'atu utawi piro-piro isim kang dibaca rofa, utawi piro-piro isim kang dibaca rofa iku sab'atun, ada 7 ya. Waya utawi sab'ah, waya utawi sab'ah iku al-fa'ilu fa'il, wal maf'ulu lan maf'ul, alladzi lam yusamma kang ora disebut, ora diarani, ora disebut sama apa fa'iluhu fa'ile alladzi, wal mubtada'u lan mubtada, wa khobaruhu lan khobari mubtada, wa ismu kana lan isime kana, wa akhwatiha lan saudarane kana, saudarane kana, wa khobaru inna lan khobari inna, wa akhwatiha lan saudarane inna, wa tabi'u lan lafat kang manut yang ikut lil marfu'i pada lafat yang dibaca rofa. Wa huwa utawi tabi' lil marfu' iku arba'atu asya'an, 4 perkara, 4 perkara. Rupane anak tu ya, rupane badal, rupane anak tu naat, wal atfu lan atof, wa taukidu lan taukid, wal badalu lan badal. Dah. Jadi isim-isim yang dibaca rofa jumlahnya ada 7 ya. Tulisannya lihat, tulisannya marfu'atul ya, pakai tak. Taknya tak celeret atau tak mabsutot ya. Marfu'atul asma jumlahnya ada 7 ya. Nah, fa'il 1, 2 naibul fa'il, 3 mubtada, 4 khobar, 5 ismu kana ya, 6 khobaru inna wa akhwatiha, 7 tabi' lil marfu. Nah, ini secara global saja, untuk minggu depan saja kita berikan, kita uncai satu persatu ya. Jadi saya ulang, marfu'atul asma artinya isim-isim yang dibaca rofa itu jumlahnya ada 7. Yang pertama fa'il atau subjek ya, 2 naibul fa'il pengganti subjek, 3 mubtada permulaan kalimat, permulaan kata, 4 khobar. Kalau kita ambil contoh langsung saja, koma berdiri, siapa yang berdiri? Zaidun. Ya Zaidun ilan disebut fa'il. Fa'il hukumnya dibaca rofa.
tandanya rafa adalah dhammah sebab Zaidun adalah isim mufrad. Ini fa'il. Jadi contoh koma Zaidun, koma adalah predikat, Zaidun adalah subjek atau disebut fi'il, Zaidun fa'il. Nah, nih nanti kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Yang kedua, pengganti fa'il. Manakala subjek tidak ada, maka objek bisa mengganti pada subjek yang telah dilempar atau tidak ada. Contoh, dzuriba, sopo bakrun bakar, ya. Bakar telah dipukul, ya. Bakrun ini namanya adalah naibul fa'il. Asal jumlah ini dzuriba Zaidun asalnya adalah dzaraba memukul sopo amrun Umar Zaidan ing Zaid, ya. Dzaraba fi'il, amrun fa'il, Zaidan maf'ul bih atau disebut predikat, subjek, objek. Caranya bagaimana? Ya. Umar lafal amrun fa'ilnya dilempar. Kemudian karena amrun dilempar, maka Zaidan harus menempati pada tempatnya amrun yang dilempar, harus mengikuti hukumnya fa'il dibaca rafa. Dengan catatan kata kerjanya kalau memang fi'il madhi di dhamma awalnya dan di kasroh huruf sebelum akhir menjadi dzuriba, artinya dipukul. Sedangkan Zaidan menjadi Zaidun, ya. Nah, namanya naibul fa'il, ya. Fa'il yang dibuang maf'ul bih bisa menempati pada tempatnya fa'il, dan maf'ul bih yang menempati pada tempatnya fa'il harus mengikuti hukum daripada fa'il, yaitu dibaca rafa. Berarti menjadi dzuriba, dipukul sopo Zaidun Zaid. Kalau di sini dzuriba bakrun sama. Dah. Yang ketiga, ya, isim yang dibaca rafa adalah mubtada. Kita gandeng langsung dengan nomor 4, yaitu mubtada dan khobar. Kita ambil contoh mubtada khobar. Zaidun qaimun. Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong kang berdiri. Atau menggunakan kata isyarah, hadza kitabun, ya. Ini kitab, ya. Ini namanya mubtada, lafal kitabun adalah khobarnya. Dah. Kemudian nomor 5 kita ringkas saja. Nomor 5 adalah isimnya, isim kana dan saudaranya. Kita bahas pertemuan yang akan datang, ya. Isimnya kana dan saudaranya ini juga wajib dibaca rafa. Kita ambil contoh. Zaidun qaimun, artinya Zaid orang yang berdiri. Zaidun ta Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Kalau dimasuki kana, ya, maka akan berubah menjadi kana ono sapa Zaidun Zaid iku qaiman wong kang ngadeg. Ya, dulu Zaidun inilah menjadi mubtada, sekarang dimasuki kana, namanya bukan mubtada lagi, namanya adalah ismu kana. Isimnya kan kana. Lah isimnya kana hukumnya dibaca rafa. Rafanya pakai tanda dhammah sebab Zaidun adalah isim mufrad. Nah, ini contoh yang kana. Kana Zaidun qaiman. Ini kana amil yang merafakan pada isim dan menasabkan pada khobarnya. Jadi kana Zaidun qaiman, asalnya Zaidun qaimun berubah menjadi kana Zaidun qaiman. Kita ambil contoh lagi satu aja. Allahu ghafurun. Allah itu maha pemaaf. Kalau dimasuki kana menjadi apa? Kana Allahu ghafuron, ya. Dalam Al-Qur'an
wa kana Allahu ghafurur rahima. Karena ana sapa Allah iku ghafuron zat kang akeh ngapurane. Allah Maha Pemaaf. Yang keenam, isim yang dibaca rofa yang nomor 6 adalah khobarnya inna dan saudaranya. Saudaranya kita bahas nanti pada bab inna. Kita ambil contoh. Sama kita contohkan aja Zaidun qaimun. Kalau dimasuki inna maka Zaidun qaimun berubah menjadi inna Zaidan qaimun. Ya, inna Zaidan qaimun. Mana yang menjadi khabarnya inna? Lafal qaimun ini. Ya, isimnya inna yang dulu Zaidun qaimun namanya susunan mubtada khabar, Zaidun mubtada qaimun khabar. Maka apabila dimasuki amil inna, maka sebutannya bukan mubtada lagi Zaidan, melainkan namanya isimnya inna, ya. Sedangkan pada asalnya qaimun ini namanya khobarnya mubtada, karena dimasuki inna maka qaimun panggah atau tetap dibaca rofa, tapi namanya sebutannya bukan khobarnya mubtada tapi melainkan khobarnya inna. Nah, inilah qaimun adalah khobarnya inna dibaca rofa. Sama dengan wa kana Allahu ghafurur rahima. Karena kita ganti inna menjadi apa? Innallaha. Khabarnya apa enggak? Innallaha ghafurur rahim. Ya, ini sama ya. Dah. Ini kita bahas satu persatu untuk pertemuan yang akan datang, ini secara global saja. Kemudian yang ketujuh terakhir, isim yang dibaca rofa yang nomor 7 adalah isim yang ikut pada isim yang dibaca rofa atau dalam bahasa Arab disebut tabi'lil marfu. Ini tabi'lil marfu, lafal yang ikut pada lafaz yang dibaca rofa, yang mana jumlahnya ada 4, yaitu tabi'lil marfu ada 4, 1 naat, 2 taukid, 3 athof, 4 badal. Saya ulang lagi singkat. Jadi isim yang dibaca rofa ada 7. Bahasa Arabnya marfu'atul asma'i. Ingat tulisannya ya. 1 fa'il, 2 naibul fa'il, 3 mubtada, 4 khobar, 5 isimnya kana dan saudaranya, 6 khobarnya inna dan saudaranya, 7 yaitu isim yang ikut pada isim yang dibaca rofa, yaitu ada 4 naat, athof, taukid, badal. Supaya anak-anak cepat hafal ya, kuat ingatan, dobit sodron ya, melekat di hati, maka dibentuk nadzoman ya, biar mudah. Nadzomannya marfu'atul asma itu ada 7, fa'il naibul fa'il kau harus tahu. Marfu'atul asma itu ada 7, fa'il naibul fa'il kau harus tahu. Tambahan menyesuaikan 7 ya, 1 fa'il, 2 naibul fa'il ya. Marfu'atul asma itu ada 7, fa'il naibul fa'il kau harus tahu. Mubtada dan khobar dan isimnya kana dan juga isimnya saudaranya kana. Mubtada dan khobar dan isimnya kana dan juga isimnya saudaranya kana. Khobarnya inna dan
juga saudaranya, dan yang ikut pada yang dirofakkannya, yaitu naat taukid atau badal titik ya. Untuk satar bid yang separuh namanya dorob, satar bid pertama, ini satar bid yang terakhir ya, tambahan warning saja, perintahnya Allah tak boleh ditinggal, yaitu naat taukid atau badal. Perintahnya Allah tak boleh ditinggal. Sekali lagi bareng. Marfu'atul asma itu ada 7. Fa'il naibul fa'il kau harus tahu. Mubtada dan khobar dan isimnya kana, dan juga isimnya saudaranya kana, khobarnya inna dan juga saudaranya, dan yang ikut pada yang dirofakannya, yaitu naat taukid atau badal. Perintahnya Allah tak boleh ditinggal. Mudah-mudahan pertemuan kali ini tambah ilmu yang manfaat. Ingat, ini sebentar lagi kita akan menghadapi PTS ya anak-anak. Untuk itu pasti keluar ini ya, jumlah daripada isim yang dibaca rofa kamu hafalkan ya, pasti keluar tuh ya, karena soalnya sudah jadi ya. Al-Fatihah. Demikian, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Hadanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.